Hari ini Kali Gabus sudah mulai normal, aliran masih deras tapi sudah surut airnya. Selanjutnya saya akan perlihatkan Bangli terakhir yang ada di kawasan Gabus, kawasan paling hitamnya Bekasi. Perumahan FGH selalu tak berdaya menahan aliran air bila hujan turun. Terendam karena dosa pejabat yang tidak tuntas mengalahkan bangunan liar di Gabus. Kabar baiknya, sampah yang minggu lalu menumpuk di kali irigasi Satria Mekar sekarang sudah bersih. Mari kita jaga bersama-sama lingkungan menjadi sehat kembali. Dari Kali Gabus, laporan Subrek TV, selamat menyaksikan. Belum sepenuhnya rampung ya kayaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita update lagi di hari Minggu tanggal 25 Januari ya. Ini kita di Kali Gabus. Alhamdulillah banjirnya udah kering ya guys. Banjirnya udah reda banget ya. Kali Gabus sudah mulai mereda banget, alirannya sudah normal ya. Ini udah mendekati normal tapi masih kenceng ya. Di sini udah normal banget ya kalau kita lihat ya. Dan situasi kondisi jalanan juga udah ramai lagi. Kalau kemarin masih agak sepi ya. Masih banyak yang di rumah mungkin karena kebanjiran ya guys. Kita akan lihat bangli-bangli yang ada di sebelah sana ya. Kita akan pantau semuanya sih. Oke, let's go. Kita naik motor ya. Kita ambil kiri. Tuh ada bangli, ada Om Gen. Nah ini masih ada bangli-bangli yang ya ini memang udah lama ya, belum dibongkar ya, belum ada rencana dibongkar. Dan kali-kali yang udah diberesin nanti kita spill semua hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Mang Kebot ya guys ya, operator dari PJT kemarin yang udah rapiin semua teman-teman. Kita cari tempat parkiran yang agak lempeng dulu ya, motor aman jadi kita bisa ambil video ya enak ya. Kita sudah ada di jembatan Swadaya ya ini. Ini hasil dari pengerukan kemarin guys. Ada kesini aja. Alirannya kenceng banget. Nah ini yang di depan adalah bangunan-bangunan liar yang belum dibongkar di kali irigasi PJT. Ini di desa Satria Mekar guys ya. Kalau lurus itu menuju ke Dharma Wangsa, kalau sebelah kiri itu ke perempatan Gabus. Sayang sekali ini alirannya harus terhimpit sama pondasi ini ya. Pondasi Bangli. Jadi teman-teman bisa lihat gimana Bangli di sini memang mengambil jalur air di kali irigasi ini lumayan signifikan banget ya. Sekitar hampir 50% itu dia kalinya. Yang harusnya itu Banglinya adalah jalur dari air ya. Ini kita jalan di ini yang udah digali-gali tuh udah lumayan tinggi banget guys. Oke, kita ke sana ya. Kita ke sana dulu. Bangunan sini tuh tinggal sedikit lagi ya. Paling hanya sekitar 5 atau 7 bangunan lagi yang belum dibongkar. Hanya tinggal sedikit lagi. Memang mungkin anggarannya juga belum turun juga dari pusat untuk membongkar dan memperbaikin semua tanggul-tanggul yang ada di sini. Nanti kalau seumpama uangnya sudah ada semua anggarannya, ini pasti dibongkar guys. Cuma waktunya kita belum tahu kapan. Oke, seperti itu ya. Itu informasinya. Wah ini alirannya udah deras banget ya, udah mantap banget nih. Kita lihat tuh guys, wah cakep ya. Sebelah sini masih ada sekitar 1, 2, 3, 4 satu Bangli itu ada sekitar ada 4 kios ya guys. Yang itu ada 4 kios, yang sebelahnya ada 2 kios, ini ada 3 kios. Tapi tinggal 1 kios yang berisi, yang soal yang 2 udah kosong ya. Itu dia.
Nggak kelihatan ya. Kita coba tanya ke warga dulu ya. Itu ada warga sebelah kiri. Berkenan nggak diwawancara ya? Kalau diwawancara sih enak, saya diwawancara sih. Oke guys, kita nggak berhasil mewawancarain warga karena warganya nggak berani untuk ngasih keterangan mengenai Bangli yang ada di sini. Jadi ya terpaksa kita harus cari narasumber lagi. Tapi di sini kayaknya memang nggak ada orang ya. Pada kemana ya? Atau masih pagi kali ya? Pak, tuh ibu-ibu lagi pada mau ke pasar teman-teman. Oke. Jadi seperti ini ya guys, bahwa Bangli di sini itu memang yang ngebongkar harus Pak Dedi ya. Kalau nggak Pak Dedi nggak bisa, nggak berani, warga nggak berani. Karena yang punya ya bisa dibilang sih orang asli sini, jadi memang agak susah ya. Ada lagi ini komentar masuk di Subrek TV, Bang. Selama ini abang ngeliput ada nggak abang dapat kekerasan? Soalnya saya lihat di konten-konten abang itu kebanyakan mengkritisi pemerintah. Sebenarnya kalau secara langsung sih nggak ada ya, cuma kalau ngirim email ada, ngirim WhatsApp nggak ada. Emang kan saya nggak pernah ngasih nomor WhatsApp di channel saya di Subrek TV, tapi kalau email ada. Nah isi emailnya itu kebanyakan bos kalau misalnya mau ambil konten silakan aja, tapi tolong difilter, ada yang perlu diinformasiin sama yang nggak diinformasiin ya gitu ya. Saya nggak tahu maksudnya gimana, tapi selama ini saya ambil konten ya sebelum saya masuk ke lokasi saya izin terus, nggak pernah ambil konten terus ngomong-ngomong tuh nggak pernah ya. Jadi saya izin terus ambil konten dan mereka mengiyakan. Ini perumahan FGH bener-bener itu di lokasinya di bawah ya, kayak di mangkok gitu, dan langsung bersebelahan dengan rawa. Mungkin dulu ini sawah guys, sawah, dan sekarang ya mungkin bisa jadi 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini bakal jadi perumahan ya. Ini bisa Anda perkirakan kalau ini jadi perumahan terus air banjir bakal masuk ke sini ya. Mau seluas apapun tanggul di sini, tapi karena resapan air di sini itu sama sekali udah berkurang banget, sudah signifikan. Sedangkan jarak kali Bekasi itu dari sini itu paling hanya 1 kilo guys. Kalau air banjir 1 kilo itu dekat banget ya, cepet banget tuh dia masuk ke perumahan sini. Kita naik motor lagi menuju ke sana ya, kali PJT yang kemarin habis dinormalisasi. Kita akan lihat tuh ada seperti apa. Kemarin sampahnya banyak banget ya. Saya penasaran nih perkembangannya udah seperti apa. Sebenarnya bahaya nih teman-teman, bahaya nih kita ambil konten di sini. Saya tadi dilihatin sama orang-orang terus ya. Siapa tuh orang-orang di sini ya? Saya warga Banglinya galak-galak banget. Oh itu kalinya udah jernih, tapi ya nggak menutup kemungkinan juga ini bakal penuh lagi. Lumpur cepet banget penuh ya. Tuh Bangli sebelah kanan kita Bangli ya. Ini ada sekitar 4 ruko lagi yang masih bertahan ya, 4 ruko lagi, dan itu ada 2 ruko lagi di depannya. Dan ini kemarin sampahnya banyak banget, sempat kita viralin juga kemarin guys, langsung diberesin ya. Padahal di sini warga sudah beberapa kali lapor ke kecamatan, tapi nggak ada tindakan. Akhirnya minta bantuan untuk konten kreator memviralkan sampah-sampah yang di sini, akhirnya bisa rampung juga ya, kita angkat semua nih sampah-sampahnya. Dan kemarin juga mereka sempat mau ngasih imbalan, cuma kita nggak tolak ya. Ini udah sampahnya udah nggak ada lagi guys. Buat teman-teman yang mau
mau lihat kemarin atau ada di video saya sebelumnya, kalian lumayan dalam juga itu ya. Tuh sawahnya keren banget, masih benar-benar hijau banget. Sebelah kanan guys, ya gimana nggak banjir ya, ini sawah jadi perumahan. Dan kita pastikan bahwa perumahan ini nggak bakal ada folder ya, nggak punya folder atau danau irigasi sendiri atau penampungan sementara. Oke, kita lurus lagi. Nah itu guys, wow, luar biasa banget ya. Udah bersih banget, lebar, luas sekarang. Perubahannya bener-bener berasa banget ya, dari yang parah sekali ini sampai lebar banget sekarang kalinya. Banyak orang jogging ya. Nah untuk sebelah sini masih tanggul secara swadaya yang dibangun oleh masyarakat. Belum sepenuhnya rampung ya kayaknya ini. Itu harus ditambal dulu, kalau nggak ditambal ini bakal masuk ke perumahan depan ya. Jadi sampah-sampahnya pada turun semua ke sawah-sawah itu guys. Ini sawah-sawahnya pada belum panen, kasihan ya. Petani kita jadi kebanjiran, jadi airnya jadi masuk semua ke sawah-sawah mereka guys. Ini airnya hitam banget ya, ini bisa dipastikan airnya kotor banget, terus juga gatel. Tuh ada bebek ya. Jadi kalau ke kiri ini tembusnya ke Dharma Wangsa, kalau lurus ke Gabus guys. Kalau ke sana itu bisa ke Bumi Anggrek, bisa ke Padang Satria juga bisa ya.